persidangan hari ini adalah persidangan yang ketiga ya. Dan sebelumnya itu, 2 kali persidangan sebelumnya itu majelis hakim itu diminta agar prinsipal tergugat 1, 2, dan 3 itu hadir. Dan hari ini mereka hadir dan prinsipal kami selalu hadir dalam persidangan. Jadi hari ini agenda sidangnya adalah menetapkan jadwal-jadwal sidang selanjutnya untuk agenda jawaban, replik, duplik, dan seterusnya sampai dengan pembuktian tanggal 18 November itu akan sidang offline. Jadi sidang jawaban, replik, duplik itu secara e-court. Jadi kita tidak bertatap muka. Nah, itu yang perkembangan persidangan hari ini. Berarti tadi tergugat hadir, Bang? Tergugat 2 dan 3 hadir. Anak-anak dari Sutrini ya. Turut tergugat ya? Turut tergugat ya? Turut tergugat. Sutrini tidak hadir. Berhalangan katanya. Sakit. Katanya begitu. Seperti apa Mbak Bonita akhirnya ketemu dengan anak-anak dari Sutrini tapi di pengadilan? Saya sih santai, tapi dia nggak menyapa saya, ya sudah. Saya juga diem aja, kan saya orang tua. Biar saya muda, saya kan orang tua. Itu dari anak-anak saya, ya adik-adiknya dia. Itu kalau memang dia mengaku. Seperti itu. Bang, dari pihak tergugat sendiri seperti apa reaksinya terhadap gugatan ini tadi dalam persidangan gitu? Oke, kalau menurut saya ya, bahwa gugatan yang kami lakukan adalah gugatan pembatalan isbat nikah dari istri pertama nih. Yon Kuswoyo kan punya istri pertama. Pernikahan tahun 1972. Pernikahan itu sebelum Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kalau dilihat dari kerangkanya bahwa pernikahan itu setelah diuji dengan mereka memang tidak tercatat di KUA. Akhirnya diisbatkan itu dalam arti dicatatkan supaya tercatat di buku ya, di buku administrasi negara ya, di KUA. Nah, itulah yang kami batalkan karena di dalam permohonan pernikahan mereka ada beberapa hal yang memang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam pernikahan mereka waktu itu, ya kan? Maka karena itu cacat hukum bagi kami akan buktikan nanti. Salah satunya yaitu pernikahannya itu dinyatakan oleh pemohon yaitu Bu Sutrini bahwa pernikahannya itu sampai suaminya meninggal Yon Kuswoyo itu dia tidak pernah menikah dengan laki-laki lain. Faktanya pada tahun 72 sampai tahun 80 dia sudah menikah dengan laki-laki lain nih dan mendapatkan 2 keturunan. Di permohonannya tidak disampaikan itu. Dia nyatakan bersih dia tidak pernah menikah. 2018 kan suaminya meninggal, Yon Kuswoyo. Barulah di tahun 95 menikah ini ibu klien saya ini, Bu Bonita. Pernikahannya yang kenapa kami ini batalkan karena dikesampingkan Bu Bonita dengan 2 anaknya, pernikahan yang menurut kami sah secara hukum karena anaknya juga dilahirkan sah secara hukum dan mempunyai akte kelahiran. Nah itu peristiwanya. Nah, kedua, Bu Sutrini diduga ya pada saat itu dia bermohon pernikahannya itu pada tahun 72 sebagai walinya adalah bapaknya sendiri gitu. Faktanya bapaknya itu beragama Nasrani gitu. Nah, ini pun kami akan buktikan nanti seperti itu. Coba para media ataupun netizen mentelaah ini, kalau ada satu pernikahan sesuai dengan agama Islam, apakah boleh wali nikahnya agama Kristen? Gitu. Gitu. Ya kan? Sebagai orang tuanya Kristen. Karena Bu Sutrini dulu adalah beragama Kristen. Seperti itu.
Itu kronologisnya. Jadi klien kami melakukan pembatalan isbat ini adalah untuk kepentingan Bu Bonita sebagai istri tahun 95 menikah, bukan istri simpenan. Karena kenapa? Dia menikah satu rumah dan melahirkan anak sampai meninggal 2018 satu rumah dan melahirkan seorang anak, dan kali itu pun dilahirkan besoknya pun langsung keluar akte Lahir. gitu. Abang kan tadi menyebut beda agama. Dan pertanyaannya waktu menikah itu agamanya apa, Bang? Pada saat Ibu Sutrini dilahirkan sama orang tuanya itu beragama Kristen. Pada saat dinikahkan, nggak tanya saja nanti sama dia agama apa. Ya kan? Kalaupun agama Islam, ya dia buktikan dengan agama Islam. Maksudnya KTP Ya kan? Ya kita lihat nanti apa. Tapi kita akan buktikan itu karena dia menikah lagi di tahun 80-an dengan dua laki-laki. Permohonan isbatnya tidak disampaikan itu, dia membohongi isbatnya itulah yang kita ingin batalkan. Bicara dibatalkan, tapi momen apa sih Bang yang ingin diambil inti merahnya? Apa emang harta bono gininya, apa pengen perkawinan ini sah atau enggak? Oke, hal ini saya jawab bahwa itu tidak kita lihat ke arah sana. Yang terpenting bagi saya sebagai kuasa tim untuk mengupayakan klien kami ini punya status hukum sebagai ya istri dan anak-anaknya. Bisa nanti ditanyakan langsung ceritanya bagaimana, minimal kerangkanya seperti ini supaya masyarakat bisa memahami. Ini para media lihat, laki-laki nih mayoritasnya. Coba kalau setelah menikah, istrinya menikah lagi apa? Nggak boleh menikah lagi. Tentu menikah lagi boleh karena istrinya sudah menikah. Kasarnya ini, ya kalau orang-orang sekarang bilang ya juga mengkhianati dan lain-lain lah. Tapi Bu Sutrini ini sudah menikah pun dia diakui, yang ada pernyataannya bahwa dia tidak akan artinya tahun 2000 itu udah mengakui bahwa dia ini sudah mantan suaminya Jokowi Mulyo seperti itu. Mungkin nanti bisa sedikit ditanyakan ke Bu Bonita terkait mengenai kronologis itu nanti. Oke, untuk Ibu Bonita sendiri, kan ini kan belum jelas kan akte, tapi dari sisi untuk melamar atau sekolah itu ada apa? Biasanya kan kalau mau sekolah itu ada akte dari status anak iya, itu. akte lahir. Anak saya dari lahir akte sudah ada semua. Atas nama, ada nama Ada Bapak? atas nama saya dan Pak Ion, suami istri. Nah, terus kalau mereka ini kan membuat akte pas ayahnya sudah tidak ada. Lalu tahun 2019 dan 2023. Sedangkan mereka mengisbatkan pernikahan ibunya di tahun 2024. Di mana-mana kalau mau bikin akte pasti ada buku nikah dulu dong, isbat dulu. Seperti itu toh. Kenapa tahun 2019 dia berbuat akte dan tahun 2003 dia berbuat akte? Tapi dari pihak seberang tadi juga agak melihatnya mukanya agak kurang menerima dengan gugatan abang ini. Pasti, itu sudah pasti. Udah pastilah, karena posisinya kan memang ingin melakukan hal-hal yang tadi dikatakan entah itu ada harta atau tidak, itu mereka lah. Kalau klien laki kan ingin mempertahankan bahwa memang suaminya semenjak dia lahir sampai meninggal di sisinya tidak diumpetin Ibu Bonita kalau diam-diam enggak. Pada saat meninggal beberapa waktu, Bu Bonita ini sebagai manajer Kuslos gitu, bersama-sama dengan Yon Kuswoyo ini bekerja sama di dalam mengembangkan, mengangkat Kuskus lagi kembali yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, bukan begitu Bu ya? Tapi abang sebagai kuasa hukum buat kita sendiri, apa sih yang menguatkan gugatan ini akan bisa dipenuhi dalam arti kata diterima hak dia sebagai istri sahnya sendiri? Satu, Bu Bonita pernah menikah tahun 95, saksi-saksinya ada, surat nikahnya ada walaupun kita kesampingkan dulu ya. Oke. Saksi ada, mas kawinnya ada, jelas. Saksi-saksinya umur-umur sudah 60-an lebih ya Bu ya. Masih ada. Ini membuktikan bahwa Bu Bonita ini pernah menikah. Kedua, masyarakat pun tahu. Jangan masyarakat, untuk media pun coba lihat perkembangan rekonstruksi lagi kembali. Coba dibuka tentang Bu Bonita, pasti ada kok
antara bapak dengan anak digendong-gendong dan lain-lain di rumahnya ada. Jejak digitalnya itu nggak akan hilang. Oke. Video damai itu. Damai. Kenapa enggak sih? Namanya anak sama orang tua. Ya damai aja kan, damai enak. Tapi kan ada motif duga-dugaan nih, ada sangkut pautnya yang harta gono gini yang buat jadi pertanyaan masyarakat gitu. ini. Iya dong. Harta gono gini yang mana? Ya, almarhum itu memberikan sudah dengan masing-masing haknya. Tidak ada yang harta harus diperebutkan ini. Oh ini punya ini ya. Oh ini punya ini. Nggak ada. Almarhum itu sudah memberikan secara wasiat hibah yang sudah dilegalisir kan. Ini notaris. Ya, jadi apa yang mau diperebutkan? Toh sebelum almarhum memberikan bagian-bagian untuk kita, dulu pun almarhum dengan royalnya, dengan apapun kepada mereka, dan itu ya sudah jadi apa-apa untuk mereka berdua. Almarhum itu aduh baik banget, adil, karena dia tahu. Terus lantas apa? Kalau menurut netizen saya kenapa baru sekarang tuh ujung-ujungnya harta. Saya jadi gini loh, bukan harta ya. Saya ini kan ada hak anak-anak saya toh. Iya. Saya punya anak-anak. Kalau untuk harta saya itu ya anak-anak saya. Harta yang tak ternilai dengan dia yang sudah sekolah mencapai menjadi sarjana, itu kan kebanggaan saya dong sebagai orang tua. Mereka pun pasti akan bisa, jalannya ada lah untuk karir mereka. Jadi kalau untuk perebutan harta yang mana? Udah jelas bagiannya. Sebenarnya kalau menyadari itu enak-enak aja kok. Kenapa harus dibikin ribut? Kenapa harus dibikin ribet?